katanya. Oke deh, tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja ke dalam in-game. Geekfam versus dari RRQ Hoshi. Ini dia match kedua di game pertama. Ada R7 juga Renvi yang masing-masing masih di dalam rumput-rumput yang bergoyang, Oji. Betul banget. Dan di arah gold lane-nya bakal... Oh no, iya benar, gold lane-nya ada di Esmeralda juga. Yang bakal dipakai oleh Whisking. Sedangkan dari tim RRQ Hoshi ada seorang Whisking, dari Geekfam ada Renvi. Renvi, betul sekali. VVV juga ya kan? Iya, Renvi Finn. Kalau digabung Renvin. Oke, lihat tuh, Albert langsung dapetin 2 buff merah dan juga jungle-nya terlebih dahulu. Ya. Tapi kayaknya agak sedikit reset, gak sesuai prediksi ya. It's okay, no problem. Baby pun masih coba untuk mendapatkan red buff atau orange buff terlebih dahulu. Bisa dibilang lebih untung dari Albert. Albert lebih untung daripada Bebiu. Astaga. Oke. Albert masih lebih untung dibanding Bebiu. Dan kali ini kalau kita lihat ada R7 yang sepertinya akan harus menghadapi 2 orang di sana. Ada Suns dan juga Adam, bukan Suseno tapi. Yes, benar banget. Di arah top lane, Albert bakal coba untuk ngambil jungle dari tim Geekfam. Cukup berani. Karena melihat permainan ada seorang di arah bottom lane itu Zuns yang membuka visionnya terhadap seorang R7 yang membuat perkiraan dari RRQ Hoshi mampu mendapatkan 1 buah jungle dari tim Geekfam. Iya, tapi sepertinya akan dicolong aja dengan Zuns ini tadi ya untuk mengambil gold buff milik seorang Cloud. Jadi lumayan bisa mendapatkan gold tambahan di early game seperti ini. Udah ada Blazing Duet. Ini harusnya ada Blazing Duet, tapi ternyata Seiko membuka vision di sana. Albert dengan Blazing Duetnya belum dikeluarkan, masih terlalu sabar nunggu momentum. Dia bisa terlalu sakit, tapi ada Adam menuju ke arah seorang Albert. Albert dari 7 Blazing Duet ke arah belakang dan first blood. Dia dapatkan oleh seorang Adam. Baby Alien tersungkur di arah mid lane. Ditabrak hantaman beda tumpul dari seorang Adam yang membuat terkaget, terkejut, dan terheran-heran. Betul sekali, langsung aja mengambil objektif gaming dari Geekfam untuk Turtle yang pertama. Retribution diamankan, menambah pundi-pundi gold dan tentunya XP dari buff Turtle. Oke, Freeze sudah berada di arah top lane. Sedangkan Renvi langsung membuka dengan bloodhound-nya di sana. Wiz memilih untuk mundur terlebih dahulu hanya untuk clear minion. Tapi ketika minionnya masuk, ini pasti bakal coba dipaksa oleh Freeze dengan darkening-nya. Apakah bakal coba dipaksa? Oh tidak, sabar. Sabar, beda emang kalau professional player. Gak main sembarangan masuk. Zuns di arah bottom lane lagi-lagi bakal coba untuk membantu pergerakan dari Adam. Ini di GB ya, Be ya? Iya, ini yang sering Oke, darkening sudah dikeluarkan, tapi kali ini masih ada Falling Star menimbulkan Falling Mongstar memilih untuk mundur dari seorang Esmeralda dari arah top lane. Dan itu tadi satu alasan kenapa sebenarnya Freeze nggak langsung masuk gitu loh, karena masih ada purify-nya juga. Yes, benar banget. Sementara itu di bottom lane sudah ada R7 yang akan menjadi bulan-bulanan dari Adam, Baby Ui juga di sana dan terutama ada Zuns. Ini 3 untuk 1 orang. Oke, tapi bakal coba ditahan sama R7. Kita lihat inilah offlaner. Offlaner gak minta tolong, tapi dia bakal coba untuk melakukan clear. Harusnya ke arah gerobak tuh. Sabar, mengganggu pergerakannya. Tahu nggak kenapa? Kenapa itu? Dicolek. Tapi ternyata sebelum kita bahas itu, saya masih mendapatkan 1 freeze-nya. Tapi gak berhasil ditumbangkan. Bahkan Honor Brilliant. Sedangkan Sun bakal coba untuk mengganggu, tapi langsung ada Darkening dan Finn memilih untuk mundur dengan flash shot-nya. Freeze ditumbangkan oleh seorang Albert. Baby Alien melakukan free hit di arah belakang. Jadi kita bahas sedikit agak potong ya. Boleh. Kenapa CR7 ngasih badannya untuk dipukul? Karena turretnya bakal mukul ke arah hero-nya. Oke. Dan R7 secara nggak langsung bisa untuk bantu dikit damage ke arah lawannya. Iya, betul sekali. Analisa yang sangat luar biasa sekali dari Oji, dan kali ini kalau kita lihat dari R7 masih berjibaku dengan Adam. Sementara itu di top lane-nya sudah ada Renvi, harus menghadapi Albert dan juga Fizz di situ. Yes, akhirnya karena tahu Renvi-nya berada di posisi yang cukup baik, Zuns melakukan rotasi ke arah top lane. Ada Saiko di garis depan, masih berada di arah boost. Bakal coba ditangkap kan Zuns. Ingat, Zuns punya Purify, tapi untungnya udah dipakai dan harusnya udah dikalkulasi oleh seorang Saiko. Dan ada Turtle yang dibuka oleh seorang Geekfam supaya tahu keberadaan di arah bus itu ada siapa CDC. Ada Saiko C yang persis di depan Turtle ya Oji. Dan sementara itu kalau kita lihat ada masih dengan R7, Cho dan juga Yuzong masih terus mencoba untuk mendefense area milik mereka masing-masing. Oke, dari seorang Adam memilih untuk mendapatkan curse helmet ya harusnya ya. Dengan item yang dia miliki, karena mungkin dia ngelawan R7 ya, dia butuh 1 buah defensif dibandingkan dia butuh Bloodlust. Karena dia bisa punya pasif yang cukup kuat. Saiko masih berada di arah mid-lane zone, buka vision dan Blazing Duet ke arah top lane. Renvi masih bisa bertahan, masih ada Blood di sana. Memilih dia untuk mundur terlebih dahulu, nggak mau memaksa keadaan. Sedangkan Adam di arah bottom lane bakal paksa di arah bottom lane untuk turret pertama yang didapatkan dari tim RRQ Hoshi. Betul sekali, Anda mendapatkan 1 turret di bottom lane, dan kali ini Turtle sudah mulai dipoke aja oleh Albert dan juga Wiz tanpa ada kontes di situ. Kalau kita lihat sepertinya sudah bisa diamankan oleh seorang Albert. Tanpa kontes, itu tanpa kontes dan nggak pakai retri karena retrinya nggak ada, dan dia berani banget ya. Nggak pakai retribution karena ada 2 player yaitu Baby dan juga Adam di arah bottom lane yang membuat Albert pede banget dan yakin
butuh dapetin turtle-nya. R7 bakal WF Dragon langsung ke arah seorang Alice. Flicker yang dilakukan, R7 masih bersahan untuk kabur. Bertahan, aku bertahan. Bertahan satu cinta kepada Chow dan juga Renvi. Dan sementara itu kalau di top lane sudah mulai ada war yang cukup besar kali ini. Ada Blazing Blade dikeluarkan oleh Albert, ke arah kesadaran Adam. Tapi masih terlalu kuat damage yang diberikan oleh Adam di situ. Semua mata tertuju pada seorang Albert sang bayi alien. Tapi Wiz memilih untuk mundur. R7 juga bakal bertukar lane kali ini. Turret yang gak bisa dipertahankan lagi. Ini seperti cinta aku dan dia tidak bisa dipertahankan. Baby memilih untuk jungle terlebih dahulu. Karena ini ada keuntungan yang cukup besar untuk Geek Fam. 2 turret, bahkan Araki Hoshi. Salah satu tim yang bisa dibilang cukup sulit diambil turretnya. Kali ini diambil 2 turret di early game, Profesor. Ya, lebih tepatnya mid lane turretnya yang agak sulit untuk diambil dan kali ini masih coba untuk di defend terlebih dahulu. Goldnya ini agak sedikit berbeda 2k gold ke arah Geek Farm. Dan ini bakal jadi pertanyaan juga, apa yang terjadi dengan teman-teman dari Araki Hoshi ketika mereka mencoba untuk mengambil satu opportunity melakukan ganking, tapi ternyata ini entah kenapa Adam itu selalu melakukan deny rotation dari Albertnya. Apakah karena dia nempelin banget dari segi mappingnya, teman-teman Geek Farm ini nempelin Albertnya, dia kasih info kemana Albert pergi, baru nanti Adam datang dengan hantaman benda tumpul like Dragon Ball. Yes, benar banget. Lihat satu kali panah asmara dari seorang Baby. Langsung seperempat darah dari seorang Albert. Psycho di garis depan. Ada Zeus di depan sana. Udah punya Purify. Freeze juga punya Purify. Sedangkan Whispering masih harus farming terlebih dahulu. Masih untuk clearing minion terlebih dahulu. Dia walaupun bisa dibilang belum ditumbangkan tapi ada kalah lainin. Freeze di garis depan. Maka coba ditangkap dan memilih untuk mundur. Satu kali Chaos Assault-nya memukul mundur seorang Psycho. Lumayan sakit ternyata dari seorang Frieza. Bener banget. Tadi aku benar-benar merhatiin ya, Oji. Kalau dimanapun R7 berada, di situ keberadaan seorang Adam pasti dalam satu lane. Ya, Mereka melakukan rotasi. Dan kita lihat Esmeralda, Whisking di bawah, di bottom lane bersama dengan Renvi. Mereka benar-benar tukar lane-nya. Dan dia pengen banget soalnya untuk ngebayang-bayangin R7 kenapa? Dia nggak kalah dari R7 untuk dari segi goldnya. Dan levelnya dia nggak kalah, tapi Zone bakal coba di kick. Masih ada satu buah Screaming Eagle kan belum dikeluarin. Lihat. Albert bakal coba untuk dapetin turtle terlebih dahulu. Adam belum berubah menjadi naga dan langsung berubah. Sedikit terlambat hantaman benda tumpul yang dikeluarkan oleh seorang Adam, tapi memilih untuk mundur terlebih dahulu. Karena kalau Adam memaksakan keadaan, itu nggak baik banget untuk seorang Adam. Iya benar banget, karena kalau kita lihat sendiri dari Albertnya pun sudah mengamankan turtle yang kedua. Dan langsung mengarahkan dirinya ke Orange. Dan sementara itu kalau kita lihat Dark Brilliant bersama dengan Darken yang cukup baik. Dan langsung coba dipasang ke Frieza harus tumpah. Ada satu buah Hurricane memukul mundur seorang Renvi, tapi ternyata Sakaratul Maut dan Renvi berhasil memukul mundur Psycho. Dan poinnya bahkan didapatkan oleh seorang Baby. Kutukan luar biasa. R7 gak berhasil dapetin Baby. Sayang sekali freestyle dulu bosnya gak berhasil nge-blazing duit miliaran di arah mid lane, Profesor. Ini entah kenapa ya, kalau dari kemarin entah di MDL entah di MPL aku sering banget melihat Chow yang freestyle kayak gini. Gak apa-apa, freestyle dulu, yang penting hasil belakangan. Iya, freestyle dulu, Freestyle dulu bos, hasil belakangan gitu kan. Tapi kalau misalkan dari segi item, di mana terus sudah dikantongi oleh Albert, Heptasis OTW BOD udah diamankan oleh R7. Ini kalau mau main culik, Araki Hoshi lead the game banget. Bener, Kalau mau main culik. Tapi kalau misalkan mereka mau main team fight, mereka harus meminimalisir Oke, Psycho berhasil mendapatkan Hurricane satu seorang Zeus milih untuk mundur. Oh my god, Gooding Wayne-nya berhasil membuat dia tapi ternyata damage dari seorang Finn dibalikan keadaannya dengan Screaming Eagle. Finn harus tumbang di arah mid lane. bener banget, Albert tadi sebenarnya masih bisa masuk ya. Cuman sayang Blazing Duetnya belum ada, Oji. Iya bener banget, dan bahkan Albert juga harusnya lebih farming lagi karena dia ditumbangkan 2 kali. Rotasi yang cukup bagus, bahkan dari Geek Farm kali ini bisa aku bilang dominasi. Di early game dia mendominasi permainan atas Araki Hoshi, tapi di late game nanti Baby harus udah standby Wind of Nature dengan cukup cepat, karena kalau tidak dia bakal di take down asal-asalan sama seorang Albert. Ya, ini dengan menit ke-10 dengan skor baru 4-2. Ini menandakan permainan mereka benar-benar safety banget. Mereka ini bermain dengan cukup hati-hati, nggak mau terlalu gegabah dalam melakukan war besar-besaran. Nggak bisa kalau dia mau paksa. Sedangkan Albert itu kan menggunakan Cloud di mid game lah, dia udah kuat seperti ini. Ini udah kuat, harusnya udah kuat. Dan dari BBU sendiri dia damage-nya udah sakit banget. Bakal coba The Wave Dragon ke arah seorang Adam. Mau hanya untuk memukul mundur. Dan BBU membuka Mountain Choker. Hujan api, bala bapak kau hujan api. Membuat vision dari tim Araki Hoshi sudah terlihat kali ini, Gio. Iya, Lord sudah mulai dipopok aja oleh Geek Fam kali ini untuk membuka semua celah yang terjadi antara Geek Fam dan juga Araki Hoshi. Tapi Albert dengan satu bomb blazing duet bersama dengan Renvi bisa diamankan oleh seorang Winskin dengan cukup baik. Lihat blazing duet yang sangat baik, 15 miliar Freezer di sana juga nggak bisa bertahan dengan tersisa seorang Adam. Akan keterlaluan kali ini, Renvi membalikan keadaan. Tapi juga ditumpahkan. Lihat, Araki Hoshi kehilangan banyak poin. Ada pun tersisa seorang Renvi. 1 versus 2. Renvi setidaknya membuat para pemain dari tim Araki Hoshi bertekuk lutut kali ini. What a play from Renvi. Luar biasa banget yang dilakukan oleh tim RRQ Hoshi.
Akhirnya tersisa 2 melawan 1. Esmeralda, Chow dan juga Elis tadi KB. Gila KB itu bagus banget. Itu entah kenapa ya, Esmeralda. sekarang tuh emang side laner tuh bener-bener harus mengendalikan sekali yang namanya team fight. Kayak lihat tadi ketika tiba-tiba R7 datang di timing yang tepat 2 lawan 1 jadi 2 lawan 2 dan dibalikin keadaannya malah Renvi yang tersisa dan dia harus mundur dengan floating block. Tapi untungnya ada blowout yang membuat seorang bapak lur terhormat lebih cepat lagi diamankan. Psycho berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Lihat, itu mekanik yang cukup tinggi yang dilakukan oleh seorang Psycho. Lihat para pemain dari tim Geekfam pun terkaget-terkejut dan heran-heran. Membuat mereka harus benar-benar mundur. Bahkan turretnya masih bisa diselamatkan oleh para pemain tim Geekfam. Geekfam pun dia walaupun terkaget-terkejut dia masih coba menanganinya dengan cukup tenang ya Profesor ya. Benar banget ditambah dengan Yang sepak reporternya, oh my god, damage dari seorang Finn, 1 kali combo, Frieza langsung seperempat tas. darah Gio. Benar banget. Kalau kita lihat juga dari gameplay yang dilakukan oleh Geekfam benar-benar defensifnya sangat baik sekali. Dan kalau kita lihat sekarang Psycho udah mulai mencoba masuk, Hurricane Dash dilakukan ke arah seorang Adam di sana, benar-benar jadi bulan-bulanan. Walaupun ada Fanger di situ, nggak bisa selamat. Gak Hurricane Dash dari seorang Psycho, kali ini permainan yang luar biasa. Akai bukan sembarang Akai. Di match yang pertama kita dikasih lihat Akai dari seorang Dreams. Kali ini Psycho nggak mau kalah dengan match yang pertama. Dia menunjukkan kapabilitas dia menggunakan Akai. Mekaniknya cukup tinggi, Whisking di arah sana. Mencoba dipukul mundur seorang Renvi, tapi Baby gak berhasil terkena combo yang overturn dari seorang Finn yang N3. Endless Battle juga udah diamankan oleh seorang Chow kali ini Profesor KB. Ini benar-benar Chow-nya udah sakit banget. Menurut Profesor KB bagaimana ini? Ini kalau misalkan melihat dari tadi emang cara dari R7 yang hanya mengclear minion, nungguin pattern, dan dia datang dengan satu asis saja. Emang dia tipikal Chow yang bisa ngagetin atau main split push. Ya. Main split push tadi emang menghasilkan bottom lane. Lihat bottom lane-nya rontok, bahkan dari turret. Araki Hoshi ngelit 5-3. Jadi ada 2 turret gap di sini yang membuat gold. Yang tadinya dilit sama Geekfam dari awal mungkin hanya berbeda 2K. Sekarang Araki Hoshi malah ngelit 4K, dibalikin 2 kali lipat. Albert harusnya stuck hilang sih. Oh enggak, no, ada jungle di sana. Ada jungle di sana. Masih coba ditahan biar nggak dilepasin. Sedangkan dari itemnya Albert menuju ke arah harusnya dengan item 1 pedang itu Rose Gold Meteor. Rose Gold Meteor. Kenapa? Karena dia udah bikin Athena, dia respect banget sama damage magical ya. Tapi ternyata Psycho di arah belakang. Finn harus mundur. Jika overturn dikeluarkan. Flame shot hampir dikenai seorang Souls. Tapi ternyata hanya lewat ketek saja. Renvi langsung melakukan clearing minion di arah bottom lane. Albert mencoba untuk mencicil seorang Renvi. Dan langsung ada Psycho. Dan memberikan dance-nya. Oh my god. Psycho again. Memberikan permainan yang luar biasa. Bukan kaleng-kaleng. Itu keren banget, bener-bener flicker langsung Hurricane Dance, langsung menghilang seorang Renvi di situ. Bener banget, ini Psycho bukan sembarang Psycho. Memang kalau kata Bung Cornet, untuk jadi jago banget harus jadi camat dulu. Setelah jadi camat, ketika lu muncul ke peredaran langsung menjadi jago. Adam nggak bisa cukup banyak bertahan di arah atas sana, di atas awan. Dia lagi lewat jadi bareng saya, dangdeng dedang langsung ketek naganya di coel-coel. Emang ini menarik ya Oji, kalau misalnya kita lihat dari Yuzongnya di menit-menit sekarang ini, tadi gue perhatiin dari menit 10 sampai menuju ke menit 15 ini agak sulit untuk masuk menyerang atau menculik seorang Albert di Lane of Dawn ini. Udah nggak bisa. Dia mau nyolek Albert, nggak mungkin teman-temannya nggak ngawal. Dan bahkan Albert sudah mencolek. Dan kita udah melihat tadi Lord Kembain mandiri yang dicorek ke seorang Albert. Zun sudah berada di garis depan. Psycho bakal coba untuk mengawal pergerakan dari tim Araki Hoshi. Whisking memilih untuk memukul mundur seorang Zun. Langsung ingin overturn ke arah belakang. Zun dengan guiding one-nya memilih untuk mundur. Ada Adam di sana mencoba untuk mengcover. Ternyata Freeze yang menjadi pilihan dari seorang Finn bersama dengan seorang Psycho di arah rumput. Iya, ada Zun dan juga Frieza yang harus mundur ke belakang, tapi diam-diam seorang Cloud-nya belum ngepok lagi Lordnya, dan sekarang baru dipok lagi. Dan kalau kita lihat sekarang Wish-nya mencoba untuk mendefense daerah ambush yang dekat sama Lord. Ya, gue yakin 1000% Whisking nggak sadar itu di dalam situ ada orang. Dia masuk aja tuh polos. Pas masuk, Assalamualaikum Mbak Keko. Tiba-tiba kok ada 2 orang. Langsung pulang, Whiskingnya mundur lagi. Dan Albert lagi-lagi coba untuk mencuri atau mencolek Bapak Lord yang terhormat di menit yang ke-15. Iya. Ada Zun di sana. Wedding One belum dikeluarkan. Masih Soul belum saja. Whiskingnya masih terlalu strongkey. Tapi Psycho lagi-lagi mencoba untuk menunjukkan kalian ya. Enggak. Udah naga yang coba dibuka oleh para pemain dari tim Araki Hoshi memilih untuk mundur terlebih dahulu. Adam di garis depan menuju ke arah seorang Psycho. Belum coba dijepit, kali ini memilih untuk mundur lagi. Adam dan Adam langsung dengan flickernya. Psycho ada play for Psycho. Lagi dan lagi. Ada menjadi pilihan. Apapun yang terjadi bakal ditumbangkan. Kalau habis cukup ada Whiskey di belakang serangan. Freestyle dulu bos. Berhasil mendapatkan 1 poin taman. Oh my god, tukar Somai kejebur God. Oh my god.
Langsung aja kalau gitu objektif gaming dilakukan oleh Albert dan juga Wiz ke arah Lord yang terhormat. Kali ini tanpa adanya kontes dilakukan oleh Geekfam. Ini benar-benar suatu momentum yang sangat bagus sekali tadi. War yang terjadi menghilangkan 2 orang dari Geekfam dan objektif gaming sekarang dilakukan. Tapi Renfish mencoba datang untuk menyolong. Namun Retribution is real. Oh my god, mind blower. Ararki Psycho, what happened? Selalu overpower dengan akainya. Parah. Langsung ada berhasil duet ke arah belakang Baby Bull. Jadi pilihan kali ini Baby Alien. Nggak berhasil menumangin seorang Baby U. Hampir saja, hampir. Langsung mencoba untuk mengambil orange buff milik tim Geekfam sambil menunggu Lordnya hadir tengah-tengah kita dari top lane. Untung RRQ main di game match yang kedua ya. Kenapa tuh? Suara gua habis bro. Terlalu banget. Excited ya? Super minion di arah bottom lane sudah masuk ke arah base dari tim Geekfam. Sedangkan para pemain dari tim RRQ Hoshi bukan coba dipasang. Dia overturn. Baby menjadi pilihan. Senjata Falling Star menemukan Falling Monster. Gak berhasil mendapatkan 1 poin tambah. Tapi Sus Sakaratul Maut. R7 di sini masih mencoba naik. Tapi ternyata ada weekend. Sekarang seorang Adam lagi menjadi pilihan. Ada masih Stormstrong. Menuju ke arah seorang Albert. Tapi terus mendapatkan poin dan kill spree-nya aktif. Sedangkan Bapak Lord yang terhormat berhasil mendapatkan poin atas RRQ Hoshi. Wah, ada play from Bapak Lord yang terhormat. MVP-nya Bapak Lord yang terhormat. What a play, good game well played dari RRQ Hoshi. Gila, itu gila, Psycho. Malah gua sakit lihat gameplay Psycho. Nah, ini orang ini nih. Ini nih. Ini gak logis. Si panda loncat ya. Gak Panda logis loncat ya. banget. Parah. Emang benar-benar luar biasa sekali Psycho ketika menggunakan Akai. Hurricane Dance-nya sangat-sangat on point ke Fencery kenanya ke Adam kalau aku